Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan serta mendapatkan rezeki yang lancar dan berkah. Baik, kita akan mulai hari ini dengan cerita waktu itu Pak Amin pernah pergi di satu tempat. Waktu itu Pak Amin ke mall. Nah, di mall itu waktu itu kebetulan Pak Amin rasa pengen ke belakang, pengen buang air kecil. Itu udah nggak tahan banget, akhirnya Pak Amin masuk ke kamar mandi yang ada di sana, toilet yang ada di sana. Dan apa yang terjadi coba? Yang terjadi itu ketika masuk dalam toilet, itu toiletnya toilet duduk dan tidak ada bak, cuman ada tisu sama apa namanya itu, eh, yang untuk nyemprot itu namanya apa ya, kayak selang itu tapi untuk nyemprot. Nah, panik dah Pamin waktu itu kan. Waduh, ini soalnya kan biasanya kalau Pamin tuh kamar mandi itu ada baknya, airnya banyak. Jadi bisa mensucikan dinding-dinding di kamar mandi tersebut. Nah, ini nggak ada. Karena udah nggak tanya, akhirnya Pamin lepaskan semua pakaian bawah Pak Amin, digantung celananya, terus baju digulung ke atas. Di situ setelah itu Pak Amin langsung buang air kecil, dan di itu bener-bener diusahakan nggak apa ya, dijaga supaya cipratan airnya itu nggak kemana-mana, jadi bener-bener masuk ke dalam lubang toilet. Nah setelah itu baru ambil penyemprotnya itu, terus di dinding-dindingnya itu seputaran yang ada di kamar mandi itu Pamit semprot pakai selang itu, seret muter supaya sampai Pamit tuh yakin bahwasanya nggak ada yang nempel ke bagian kamar mandi. Terus waktu itu Pamin juga bersihin badan Pamin yang paling bawah, kaki, semuanya dibersihin pakai air itu supaya benar-benar yakin tidak ada eh, ketempelan hadas, ketempelan air kencing atau najis. Setelah itu baru Pamin bersihkan semuanya sudah. Terus ya itu tetap lama emang, waktu itu lama banget. Tapi kalau nanti kalian, jadi kalau Pamin terus terang kalau untuk masalah buang air kecil itu sangat menjaga banget. Jangan sampai eh, kita sudah keluar dari kamar mandi ternyata masih ada kita di pakaiannya, di celana kita atau di tubuh kita yang terkena eh, air kencing. Karena gini anak-anak, nanti ada siksa dalam kubur ya. Bagi anak-anak, siksa dalam kubur itu yang pertama, waktu itu Nabi pernah jalan-jalan di pinggir kuburan Nabi Muhammad ya. Terus dia itu mendengar suara sisaan orang yang ada di dalam kubur tersebut. Nah sahabat tanya, Nabi kenapa tadi ketika engkau melewati kubur kok agak diem? Kenapa Nabi? Iya tadi saya tuh dengar ada suara di dalam kuburan tuh orang yang disiksa kubur. Oh kenapa itu Nabi? Kata sahabat kan. Sahabat tanya lagi, kenapa Nabi kok disiksa kubur? Salah satunya adalah dia tidak bisa menjaga dari air kencing, minal baul kalau bahasa Arabnya, air kencing. Jadi mungkin dia tuh buang air kecilnya sembarangan ya. Biasanya kalau laki-laki nih, yang laki-laki biasanya tuh kalau buang air kecil cuman mojok ya kan, atau di pinggir pohon biasanya atau di pojokan mana gitu, terus cuman nurunin resletingnya kan, pipis di situ. Itu kemana-mana kencingnya itu, airnya tuh nggak cuman ya, jadi ya kena, mungkin kena celananya dan segala macamnya itu. Terus nggak cebok, habis itu cuman disentil-sentil doang, tutup lagi, udah terus main lagi dia. Nah itu tuh yang seperti itu yang sebenarnya berbahaya kalau sudah jadi kebiasaan kita. Nah sudah bagi yang laki-laki ya, bahayanya adalah ketika nanti sudah dewasa masih terbawa seperti itu, mungkin sampai dia meninggal akan kayak gitu, dan dia akan mendapatkan sisa kubur tadi karena dia meremehkan dari air kencing. Karena gini anak-anak, kalau kita sudah kencingnya tidak baik, tidak betul sesuai dengan syariah, sesuai dengan yang disunahkan Nabi, nanti ketika sholat akan menjadi penghalang. Kita nggak bisa sholat kalau pakaian kita posisinya terkena air kencing atau najis, atau kena cipratan air comberan, atau terkena apapun itulah. Itu berbahaya. Makanya di sini Pak Amin mau ingetin untuk masalah buang air kecil tuh bener-bener kalian harus mutawari menjaga jangan sampai kita terkena air kencing. Pak, kalau misalnya di kamar mandi itu atau di toilet itu cuma ada tisu sama toilet aja, nggak ada airnya, gimana Pak? Oh, ini sebenarnya bahaya gini.
Tapi kalau emang yang terjadi seperti itu, cuman ada tisu sama toiletnya aja, paling flashernya ya untuk nyemprot air ke dalamnya, itu nggak ada selangnya, nggak ada gayungnya, nggak ada kerannya, ya tadi tetap biasanya tuh lantainya kering biasanya ya. Kalau kita ke hotel biasanya tuh, kalau ke hotel lantainya kering, kita kalinya kalau mau siram air kayaknya nggak sopan juga, nggak etis ya. Ya sama tadi caranya, lepas semua pakaian bawah, gantungkan ya, terus baju kita digulung, terus di pokoknya biar nggak turun bajunya, terus kita pipis, pastikan airnya tuh tidak keluar dari, maksudnya nggak kemana-mana, tetap masuk ke dalam toilet. Nah setelah itu, karena cuma ada tisu ya kita pakai tisu untuk peper ya, untuk mensucikan, untuk mengelap sisa-sisa air seni yang ada di, kalau laki-laki kemaluannya, perempuan juga sama. Kita pastikan sampai kita yakin itu tidak akan netes lagi. Kan biasanya masih ada sisa-sisanya ya. Nah itu kita bersihkan, yakinkan. Dan tangan kita jangan sampai sudah bersihin tapi tangan kita yang sebelah kanan ternyata kena bagian belakangnya yang sudah kita sucikan. Jadi misalnya tisu kan atas bawah ya, kita suciin bagian bawahnya nih, kita tempel ke kemaluan, ternyata dipegang lagi sama tangan kiri yang ada kotorannya, yang ada bekas pipisnya, sama aja najis juga gitu kan. Harus bener-bener hati-hati. Setelah itu selesai, sudah pastikan nggak ada kena semua, pakai celana baru keluar kayak gitu. Karena hari ini kita akan membahas tentang toharoh. Toharoh itu adalah bersuci. Dalam bahasa Arab artinya bersuci, atau menurut istilah syariat Islam itu artinya adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ini bersuci meliputi atau dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Najis itu apa sih Pak? Najis itu adalah sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikan, atau kotoran yang harus disucikan karena menyebabkan tidak sahnya melakukan suatu ibadah. Jadi kalau kita dalam kondisi suci itu bisa melakukan sholat. Tapi kalau kita dalam keadaan najis itu tidak bisa melakukan sholat. Nah itu bahayanya umat Islam sholatnya 5 kali sehari, terutama yang laki-laki ya. Nah kita kan sering beraktivitas, tiba-tiba kita kebelet, terus kita pipis sembarangan. Terdengar suara adzan, kita keadaannya najis. Tadi karena pipisnya sembarangan, cuman buat buka resleting terus ngocor gitu aja, tutup lagi, ternyata itu malah najis. Nah itu tidak bisa dipakai sholat. Najis itu ada 3, najis mukhofafah, najis mutawasitoh, sama najis mugolado. Najis mukhofafah itu najis ringan, najis yang ya B aja lah gitu kan, yang ringan. Yang paling gampang dicontohkan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apa-apa selain ASI. Jadi syaratnya kalau cuman ringan itu bayinya laki-laki. Kalau perempuan Pak, kalau perempuan tidak bisa, walaupun dia belum umur 2 tahun dan baru minum ASI aja tetap dibilang najisnya sudah mutawasitoh. Tapi kalau laki-laki ya, bayi laki-laki itu masih mukhofafah, ringan. Ini cara mensucikannya, membersihkannya cukup dengan menyiramkan atau meratakan, ya disiram aja gitu biasa gitu kan. Nggak harus sampai mengalir, yang penting udah disiram, baunya hilang, mungkin warnanya juga hilang, sudah cukup kayak gitu. Yang kedua ada najis mutawasitoh. Ini najis yang sedang atau pertengahan. Contohnya ya kotoran manusia, kotoran binatang, darah, nanah. Nanah ini biasanya kalau kita sakit ada nanahnya. Dan bangkai. Bangkai ini selain bangkai ikan, belalang, dan mayat, itu najis mutawasitoh. Pak kok bangkai najis Pak? Iya, kalau bangkainya bangkai kucing, bangkai misalnya bangkai sapi, nah itu najis. Tapi kalau yang di bangkai ikan, misalnya ikan yang dijual di pasar, atau kalau kita suka makan belalang kali ya, siapa memang nggak suka, itu juga tidak najis. Nah, najis mutawasitoh sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu najis hukmiyah, najis yang kita yakini adanya tetapi sudah tidak nampak wujudnya. Contoh seperti air kencing yang sudah lama kering. Jadi misalnya ada pipis di situ, cuman udah kering nggak kelihatan. Misalnya kita masuk kamar mandi kan baunya ada. Ini bau pesing banget sih. Cuma nggak kelihatan. Ini tadi kencing sebelah mana ya nggak kelihatan. Itu namanya najis hukmiyah. Secara hukumnya itu ada najisnya, cuman nggak nampak mata. Itu namanya najis hukmiyah. Biasanya di toilet laki-laki biasanya kayak gini nih. Ada baunya tapi nggak ada wujudnya gitu kan. Kayak gitu.
Caranya ya tadi kayak Pamin contohkan, ketika masuk kamar mandi dimanapun, Pamin lah pasti selalu mensucikan dinding-dindingnya semua, depan, belakang, kanan, kiri Pamin suciin semua, sama toilet ini bersihin semua pakai air yang mengalir ya, supaya itu hilang semua najisnya, baru kita lepas pakaian. Yang kedua, najis ainiyah, najis yang masih jelas zatnya, warnanya, rasanya atau baunya. Nah ini kayak gini, misalnya di situ kita melihat sendiri ada di bak nih, misalnya di bak kamar mandi itu kemasukan misalnya kotoran hewan, terus warnanya berubah, baunya juga berubah, itu pasti najisnya kelihatan. Oh iya jelas nih, ini pasti najis karena ada wujudnya kelihatan banget. Ada najis mughaladhah, yaitu najis yang berat, seperti najisnya binatang anjing dan binatang babi dalam Islam ya. Ini pensucikannya dengan cara menyiramkan air sampai 7 kali, serta salah satunya itu dengan debu yang suci atau dengan tanah kayak gitu. Ini mughaladhah ini khusus ya, ini ada binatang babi dan binatang anjing, bagi umat Islam itu disucikan dengan air dan debu seperti itu.